Nah, ini saya akan sambung di batang. Sebenarnya ukurannya sama nih, ya, kurang lebih hampir sama. Kalau saya pipihkan lagi, dia bisa nih saya sambung sampai di pucuk sini tuh. Saya patahin. Nah, ini ukurannya hampir sama. Nanti kalau kita misalnya udah bikin V bisa sama kayak tadi aja kan ukurannya kan yang pucukan yang sebelum tadi golden bigger itu kan ukurannya kan pucuknya agak lebih besar. Tapi ketika saya mulai masukin sudah mulai sama gitu. Nah, ini saya akan potong. Saya akan praktekkan sekali lagi. Ini nyambung yang kedua ya. Ini saya sambung dari, bukan dari pucuk. Tadi yang pertama kan pucuk, sekarang kedua dari batangnya. Ini saya akan potong bagian sini semua. Nanti saya sambung dari kulit pinggirannya. Karena kalau sudah jadi kayu, kakian, itu tidak bisa dibelah tengah tadi seperti yang pertama. Karena sudah jadi kayu, udah nggak ada gitu. Jadi harus nyambungnya dari pinggir, dari kulit. Kita potong ya. Nah, biasanya kalau motong ini, kalau kita pakai gergaji emang agak sulit ya. Karena posisi kita gergaji seperti ini, misalnya anggap ya ini gergaji kita potong, kadang-kadang goyang kan nih si ini, rek tanpa kita sadarin, kita pakai terus, kita sambung. Padahal nyambungnya di sini kan yang gampang hidup, bukan di sini. Dia goyang kan, stres, nggak bakal hidup. Gitu. Jadi sebenarnya alat ini sangat perlu gitu. Karena emang nggak butuh tenaga, teman tekan seperti ini. Ini saya akan praktekkan ya motongnya. Nah, dia kalau udah mulai megang seperti ini kalau saya angkat kuat. Nah, ini kalau kita tekan lagi 1, 2, hasilnya bagus. Jadi kalau emang tajam, dia pinggiran sini pun juga rapih gitu. Ini unsur salah satu mendukung supaya okulasian itu bisa jadi. Biasanya kan kalau kita pakai gergaji kan atasnya suka kita rapihin dulu ya. Kalau ini mau dirapihin boleh silakan gitu, bebas gitu. Jadi dia posisinya seperti ini. Saya kasih lihat ya. Jadi rata, benar-benar rata ya. Ini saya sambung kulit. Ini saya akan kelet dulu. Nah, biasanya kadang-kadang orang kalau nyambung kulit ini buru-buru, habis di kelet kulitnya, ambil pucuk, disambung, langsung ditutup. Itu biasanya banyak yang gagal. Jadi jangan buru-buru, santai aja. Sambung-sambungin dulu, nanti setelah misalnya ini ada 100 pohon, ya jangan langsung habis disambungin langsung sep masukin. Biarin aja dulu, pasang dulu. Nanti setelah itu baru disungkup, nggak perlu buru-buru. Nah, biasanya beberapa jenis puring itu ada yang tipis kulitnya. Kebetulan ini kan kalau jenis ketapang ini bagus, pakai timun, pakai bali, pakai kopi atau puring nangka, silakan. Mau pakai lancur apa aja, yang penting intinya kulitnya tebal. Karena ada sebagian kakian yang dipakai itu kulitnya tipis. Jadi ketika kita tarik, kadang-kadang suka putus. Kita tarik, habis kita buka gitu putus gitu. Nah, ini sekarang saya ini harus steril ini. Jadi ini saya ngajarkan yang benar, yang harus steril posisinya. Kalau kita biasanya itu kan kalau pakai pisau itu kan juga kalau nggak seukuran dengan ini kan agak susah ya. Ini kan ukurannya kurang lebih ini cuma 2,5 cm. Karena ada yang ukuran 1 cm. Jadi tergantung kita. Kalau pucuknya muda, kecil segede lidi, misalnya dari biji, kita pakai yang kecil. Gitu, seukuran aja. Jadi jangan terlalu ke dalam juga bukanya. Nah, ini saya seukuran panjang ini aja. Ini saya belah kulitnya ya. Nah, ini kulitnya saya belah seperti ini ya. Jadi emang ini pisau luar biasa tajamnya ya. Ini kita tarik ya. Jadi sama panjangnya ya, kiri kanannya itu. Nah, nih
Yang tadi kan sebelah sini, sekarang saya ngambil sebelah sini. Setelah saya tarik tadi yang pertama turun ke bawah, yang kedua seperti ini. Nah, ini baru kita kelet kulitnya gitu. Nah, kelet kulit ini biasanya tuh orang-orang itu banyak yang melejit-melejit, gagal-gagal. Jadi caranya itu emang harus seperti di atasnya gitu. Atasnya dulu ditarik, tapi jangan pakai yang tajam. Kalau pakai yang tajam nanti dia melejit, robek gitu. Kalau robek bisa kemungkinan gagal. Jadi emang banyak nggak tidak steril, bisa menimbulkan gagal, bisa gitu. Jadi nggak perlu buru-buru, santai aja. Yang penting pohonnya ketika kita pakai, kita sambung, dia berhasil. Jangan main adu-adu hebat. Wah, saya mah dia 3 jam bisa 1000 sambung. Yang penting intinya hidupnya. Tuh. 1000 pohon diokulasi, 1000-1000-nya hidup. Itu yang top, itu yang keren, itu yang bagus gitu. Jadi emang nariknya pun juga pelan-pelan. Nah, ini saya kasih tahu, ini setelah ini terkelet seperti ini bisa kita sisipin ini panjang sekali ya. Ini menurut saya ini panjang sekali. Ini saya ngambil sedikit aja. Ini saya buang aja daunnya saya potong-potong setengah aja. Saya ngambil pocoknya aja sedikit pakai gunting. Ya, ini kurang lebih saya ambil sekitar 2,5 cm. Ya. Ya. Ini nggak perlu. Jadi kalau sambung ini udah nggak perlu nih daun ini dipertahankan, karena malah berat dia nanti naiknya. Mendingan dibuang aja. Itu sisain pucuk atas aja. Ini ada 3 masih daun. Kalau mau dikurangin 1 lagi boleh silakan. Mau pakai kurangin 1 lagi bisa nggak? Bisa. Ujungnya doang bisa. Sampai nggak ada daunnya bisa. Karena dia masih pucuk, masih aman gitu loh. Nah, ini sekarang saya coba yang kedua pakai pisau biasa ya. Pisau dapur. Jadi kalau nggak punya alat-alatnya pakai ini pun juga bisa. Apa aja lah. Pokoknya yang penting tajam dan steril. Nah, ini kita sama seperti tadi. Kita bikin V. Atas bawah ini saya patahin aja nih satu nih. Sebenarnya lebih enak itu nggak pakai daun, pucuk aja, karena ini pucuk bukan batang. Nah, ini bisa kita selipkan di sini. Pendek sekali nih, seukuran. Ini saya coba pakai plastik ya. Tadi kan pakai itu. Saya coba pakai plastik. Ini kalau plastik yang agak mahal sedikit, yang model S ini, plastik S ini nggak bisa ditarik, tarik keras, nggak mau melar. Cuman kalau plastik yang agak murah, enak. Dipakainya juga enak. Nah, ketika mulai ngikat seperti ini ngikatnya. Nah, ini jarinya ini jempol ini buat megang, buat nahan si plastik. Kita harus lebihin kira-kira beberapa senti, sekitar 10 cm nanti buat ngikatnya. Nah, ini kita putar pelan-pelan ya. Ini muternya juga nekannya pakai perasaan, jangan digencet kenceng. Ini kalau digencet kenceng, batang pucukan yang saya sambung puring bagus ini bisa bonyok, bahaya. Jadi pakai perasaan gitu. Gak usah buru-buru kalau masih belajar gitu. Kalau saya, jadi nih, tadi kan saya bilang kan semua harus steril. Jadi kadang-kadang suka gagal itu emang karena kurang steril, karena naruhnya di mana aja kebanyakan, jadi gagal. Jadi orang tuh pada takut kalau nyambung bukan pucuk, batang bawahnya dari pucuk gitu.
Saya malah demen. Banyak loh cara okulasi kalau puring itu banyak, bukan dari posisi pucuk atau batang bawah. Caranya itu ada bermacam-macam. Cuman yang saya kasih tahu ini cukup yang umum, yang biasa orang pakai aja. Karena pun yang begini aja banyak yang gagal, apalagi yang udah ekstrim-ekstrimnya. Mau saya ajarkan yang ekstrim nanti ya. Ini abis ini saya ajarkan yang ekstrim caranya. Saya kasih tahu satu aja. Ya, ini setelah diikat, ini ikatnya juga jangan pukul, jangan pakai tenaga, biasa aja. Itu mau diikat mati boleh kalau ini. Nah, kalau mau biar rapi sedikit, nah ini saya potong pakai kayak yang ini ya, yang agak tajaman dikit. Satu-satu. Karena kalau kita motong yang nggak tajam, pisau ini goyang-goyang bisa gagal. Nah, kalau udah begini jangan nggak usah buru-buru cari plastik langsung disungkup, jangan, karena posisinya si getah ini masih belum kering, belum nempel banget gitu. Takutnya kalau ketika kita sungkup mulai ngembun turun ke bawah masuk ke sini gagal. Makanya supaya nggak gagal itu taruhnya di tempat cahaya yang terang, jangan taruh di tempat yang adem. Di tempat yang terang juga tidak boleh yang kena sinar matahari langsung. Tuh. Ya emang posisi pohon walaupun satu cabang ini emang beda-beda kekuatannya. Setiap pohon emang beda-beda. Jadi kalau gagal umum lah, umum. Kalau saya biasanya kalau udah banyak ngerjain itu 100 okulasian, ya udah pisau ini terus pet. Gitu. Jadi banyak cara puring. Selain okulasi ini ada mulai dari mencangkok, terus dari stek bisa, terus dari kulit. Nah, ini kan kulit ya. Ini yang namanya kulit ini kalau pohon puring batangnya itu sudah coklat warnanya. Kan batang puring pertama kan hijau, terus ada yang kehitaman, ke ungu-ungu atau kemerah-merahan ya, atau ke kuning-kuningan sedikit, nanti baru dia ke tuanya itu sudah jadi kulit. Nah, kalau jadi kulit ini kan kecil-kecil gini nih. Saya kasih lihat. Ini setiap tangkai ini yang putus ini mata tunas. Jadi kalau mau misalnya hitungan ini ya, kita bicara real seperti ini. Ini kalau saya hitung matanya ini kurang lebih ini ada 25 dalam ukuran sekitar 12 sentian. Ini ada 25 mata. Paling bisa saya ambil sekitar 15. Jadi ini sudah bisa jadi 15 pohon lagi. Kita ambil satu mata kulitnya, kita ambil lagi, kita sambung di batang. Cuman itu terlalu ekstrim ya. Jadi kalau yang belum biasa cara membajak ngejar speed itu takut pada gagal. Apalagi kalau yang disambung puringnya harganya jutaan. Kadang-kadang orang yang harga udah sejuta aja pas nyambung aja geget gitu. Jadi banyaklah cerita-cerita yang kalau posisinya puring bagus disambung ada yang gemeter, wajar karena emang puringnya puring mahal gitu. Dulu pun saya juga begitu. Dulu saya itu beli Mona Lisa itu 3 daun itu tahun 2007-2008 ini pernah saya upload di grup itu. Mona Lisa saya beli 1,8 3 daun. Nah, sekarang murah, mungkin sekitar 50 ribuan ya. Jadi puring itu bukan karena mahal atau apa. Jadi setiap orang itu punya persepsi beda-beda. Puring lokal pun bisa bagus, ini pun ya bagus, walaupun ini puring kakian atau puring spesies ya nggak apa-apa gitu. Jadi apa aja yang kita suka silakan gitu. Kalau kita ada dana sedikit pengen punya yang lebih bagus, ya berarti memang harus sedikit mengeluarkan dana. Nah, ini kalau buat ini kan pendek sekali ya, sekitar 10 sentian. Jadi kalau pakai ini agak kepanjangan, ini saya potong lagi.
pakai ini enak sekali loh, motongnya nggak pakai apa, ini langsung putus tuh, gampang banget, tajam sekali, enak sekali. Nah, ini kalau sudah, ini kita masukkan. Nah, ini jangan ditiup nih ya, sama nih. Ini kalau kita ngelihat, sebenarnya masih bisa kurang lebih sampai 1 jam pun masih bisa ini ya. Ini mau ditutup, jadi nggak usah buru-buru. Tapi kalau saya yakin ini bakalan hidup, saya tutup aja. Yang penting naruhnya. Habis disungkup naruhnya di mana? Itu masalahnya sebenarnya. Gitu. Kebanyakan orang naruhnya pada sembarangan, ditaruh tempat yang gelap. Padahal harusnya malah di tempat yang agak terang. Tapi terangnya itu tidak boleh kena matahari langsung. Ya, kalau mau ngikat ini kan kecil ya. Sebenarnya biasanya kayak kalau begini aja juga pakai plastik esnya aja, tutupnya aja bisa. Cuman untuk yang aman, saya ngajarkan untuk yang amannya seperti ini, pakai yang agak besaran, plastik kiloan, mau yang 1 kilo atau yang 2 kilo terserah lah, bebas gitu. Nah, ini jangan sampai kesentuh daunnya. Boleh kesentuh, tapi jangan sampai satu, ini misalnya ini batang kai, ini daun, ini semuanya nyentuh. Itu biasanya nanti dia akan busuk. Karena nempel di plastik yang sudah ada embunnya, uapnya. Nah, ini saya ikat pakai ikat tali sepatu. Ada yang nggak kelihatan. Udah tuh. Jadi yang ini dengan yang pertama tadi ya, jadi kita bahas sedikit nih. Nanti saya habis ini akan lanjutin yang ini, karena emang harus ada yang saya sambung. Ini 2 ini emang saya perlu nyari yang 3 gitu. Nah, jadi yang pertama ini saya ngambil yang belah tengah aja, terus pucuk yang puring bagusnya saya bikin V, diselipin. Setelah itu ikat pakai, tadi pakai solasi pipa ya, yang ini karena buat ketekanan itu sesuai dengan kita yang kita inginkan gitu. Nah, yang kedua saya sambung okulasi, ini pucuk puring bagus, tadi sekitar berapa ya, 3 sentian kurang lah, 2,5 senti. Ini saya sambung di kulit tuh. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, sekarang saya cobain praktekin lagi satu lagi cara ekstrim. Cara ekstrim itu banyak gitu, caranya macam-macam gitu. Pokoknya saya kasih tahu kurang lebih itu lebih dari 5, 8 bisa jadi, 10 aja saya bisa, ada macamnya gitu. Tergantung kita gitu loh, pemikiran kita gimana. Ada cara banyak gitu loh. Yang umum seperti ini, yang umum ya. Saya ngajarkan jadi ini yang umum. Cuman saya satu cara saya ngajarin yang ekstrim.